Entah nanti dia dari HMI, entah dia dari IMM, Muhammadiyah. Iya. Harga mati sekretaris itu harus Protestan. Di sana. Ya, dia mengikuti apa ya? Kalau mau dibilang representasi keumatan itu harus ikut ketua ya. formaturnya. Iya, tapi ini konsensus yang kita jaga. Ya karena KNPI ini kan miniatur negara. Iya, betul. Maluku itu miniatur Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Tapi minum kita. Nah, hari ini kembali podcast. Saya bersama salah seorang. Ini bukan orang Palu, bukan orang Sulawesi Tengah. Nah, beliau ini orang Maluku, Ketua KNPI Maluku, Kakanda Faisal Saihitua. Tepuk tangan dulu. Oke. Apa kabar, Ketua? Alhamdulillah, baik. Ini Arif. apa di Palu ini? Tiba-tiba ada di Palu ini. Ya, ada urusan kerjaan, Rif. Ada urusan kerjaan. Jadi saya tuh pegang ada satu pepatah barat. Iya. Pepatah barat dibilang works fill your pocket, adventures fill your soul. Artinya, bekerja itu mengisi kantongmu. Petualangan itu mengisi jiwamu. Wah, kasih lagi. Jadi kita melangkah berpetualang. Karena bagi saya gini, Rif. Seumur hidup pun, kalau saya keliling Indonesia itu tidak elok, tidak lengkap. Seumur hidup pun tidak akan habis. Kalau saya dikasih umur misalnya orang yang rata-rata 60 tahun, belum tentu tiap tahun dia juga dapat jatah liburan. Betul. Kau bisa pergi satu kali trip keliling Eropa, tapi di Indonesia tidak bisa habis. Betul. Kalau saya orang Indonesia Timur, tidak elok kalau saya tidak turun ke Sulawesi. Karena masih bagian dari timur Indonesia dan ini ada di tengah-tengah Pulau Sulawesi. Iya. Terus bagaimana ini, Ketua, di Palu ini? Kalau Palu ya saya lihat suasananya kan itu, Rif. Mungkin kita pernah cerita-cerita juga sebelum podcast ya. Iya, sudah. Ya, kan? Ya hangus saja saya tanya ini. Iya, sebenarnya mau dibikin formal saja ini. Jadi kalau memang kita mau lihat kan satu karakteristik wilayahnya mirip. Mirip ya? Dengan Maluku. Sama-sama ada dalam Teluk. Oke. Iya kan? Cuman ya memang dari sisi daratannya ya Palu lebih luas. Ya, oke. Iya kan? Sama-sama daerah yang rawan bencana. Oh, iya, oke. Ya, Ambon juga gempa. Iya kan? Tapi syukur alhamdulillah mungkin karena ya kita masih kalakung masih bisa diatur ya. Jadi kalau kita orang tidak bisa diatur. Bukan begitu juga ya. Tapi yang namanya itu tuh mungkin lebih parah juga di sana. Cuman mungkin parah juga ya? Yang muda-muda parah yang orang tua punya doa lebih kuat lagi mungkin ya. Oh iya. Tapi sama-sama itu. Kemudian karakteristik orangnya juga mirip-mirip. Mirip gitu ya. Warna-warnanya nyaman iya, di Palu. Warna-warnanya juga mirip-mirip ya. Mirip. Selera perempuannya mirip juga. Nah, itu belum tahu itu. Kan kita pernah diskusi. Ya, mungkin baru kali ini juga saya belum dapat yang soul yang itu belum dapat. Terus sekedar informasi nih, ini ketua KNPI Maluku. Yes. Nah, terus kenapa saya pengen cerita dulu sedikit ini, Ketua. Saya kan melihat ketua KNPI Maluku ini kan sebenarnya susah urus pemuda di Maluku karena Maluku ini kan brandingnya, Ketua. Branding John Kay saja dari Maluku kan. Nah, susah sebenarnya. Kenapa Ketua mau? Ya, satu kalau yang diatur itu orang bilang, pasti orang berpikir begini ya. Kalau di Maluku orang Maluku yang di Jakarta saja ukurannya kayak John Kay. Iya. Almarhum Basri Sangaji. Apalagi di kandangnya. Betul. Iya toh? Betul. Terus yang mau jadi ketua pemudanya toh? Iya, betul. Ya minimal tidak itu ada personal, ada kredit point buat kita lah. Berarti tong jalan saja orang bisa bilang, "Wah, ini lebih dari John Kay." Tapi karena kecil badan ini saya lihat lebih besar saya, Ketua. Iya, tapi belum tentu, Rif. Maksudnya kecil badan. Rata-rata itu ya Don Corleone punya anak itu kan badan kecil kan. Iya. Ya. Jadi nyalinya yang besar. Persoalan nyali saja, Rif. Oke. Ya. Tapi bukan nyali untuk apa ya? Bukan untuk ini juga kan. Tapi nyali dalam hal mau mengambil peran untuk memimpin karakter-karakter kayak begitu. Tapi tidak semuanya juga isinya begitu. Oke. Arif mungkin belum sampai di Ambon, Rif. Belum. Orang Ambon itu dia boleh dibilang kalau di Jakarta mungkin stigmanya seperti yang tercipta mainstream mindset orang itu kayak gitu. Betul. Tapi ada orang yang dari Jawa tuh datang ke Ambon. Itu orang bilang, "Wah, kok lain?" Iya kan? Oh begitu. Orang jalan tukang beca itu dia sapa orang. Di Ambon. Terus orangnya murah-murah senyum, Rif. Kan namanya saja Ambon manis ya. Iya. Apa tiada Palu manis ya? Ya. Palu manis kayaknya. Mungkin kalau Arif jadi wali kota ya. Waduh. Harus tagline kota. Ya kan itu kan. Ini saya kalau dipanji wali kota saya khawatir keluar lagi saya punya kritikan. Iya, karena ini podcast kan Rif saya ikuti juga kan. Iya. Ya.
mantan wali kota ada. Ada. Calon-calon wali kota ada. Iya, betul. Yang baru punya niat jadi wali kota juga ada, Iya, betul, ya kan? betul. Ya apalagi yang punya podcast. Gitu. Tapi kesulitan tersendiri gitu menjadi ketua KNPI di Maluku itu apa sebenarnya? Yang tadi urus-urus yang model kayak tadi tuh kan. Yang preman-preman itu. Bukan preman juga ya. Ya apa ya? Ya tentunya karakter pemuda itu kan selalu ya. Okay. Berpikirnya itu kan visioner, dia berkorelasi dengan berpikir out of the box, berani mengambil keputusan, berani mengambil tindakan. Dan di dalam KNPI itu kan kumpulan bukan hanya OKP ya. Iya. Pemuda potensi lain. Betul. Dan rata-rata karakteristiknya itu beda-beda. Iya. Nah, kalau yang saya tahu ya kayak KNPI di Sulawesi Tengah misalnya, ya kan? Ada itu kan ketuanya di sini. oh iya. Ya kan? Ketuanya hadir tuh. Ah ini ketua KNPI Sulawesi Tengah, ketua sekretarisnya, bendaharanya. Kalau kita mau bilang kan di sini ini kan muslim ya, mayoritas. Kita di Maluku tuh punya konsensus sendiri. Okay. Jadi kalau kayak saya nih, saya ketua KNPI provinsi, saya muslim. Iya. Dari saya dari PMII ya, basicnya ya. Entah nantinya OKP Cipayungnya kan PMII. Entah nanti dia dari HMI, entah dia dari IMM Muhammadiyah, ya kan? Entah dari dia kami. Harga mati sekretaris itu harus Protestan. Di sana? Ya, dia mengikuti apa ya? Kalau mau dibilang representasi keumatan itu harus ikut ya. Ketua formaturnya. Iya, tapi ini konsensus yang kita jaga. Oke. Ya karena KNPI ini kan miniatur negara. Iya, betul. Maluku itu miniatur Indonesia. KNPI miniatur negara, maka KNPI Maluku miniatur Maluku. Iya, betul. Kerukunan umat beragamanya ada di situ. Betul. Dan KNPI yang tadi saya bilang, kalau ketuanya sudah muslim, sekretarisnya itu yang lumrah terjadi itu teman-teman Protestan yang khususnya OKP Cipayungnya salah satunya GMKI. Ya, kemudian bendaharanya tuh dari PMKRI. Okay. Nah, jadi harus. Dan itu saja kita sudah mengelola representatif keumatan di situ. Dan itu challenge-nya bukan main-main. Betul. Bung Arif, ya kan? Iya. Jadi effortnya juga, kemudian bagaimana kita harus punya feel dalam memimpin. Apalagi kalau tidak sesuai dengan kita. Jadi kayak misalnya saya kan kalau jadi ketua pasti saya maunya sekretaris keinginanku sendiri. Oh iya, sudah pasti kan. Berarti biar harus cocok sama kita dong kan. Jadi harus ego dibuang kalau di sana. Ya memang harus gitu. Sampai di KNP itu kita sudah harus melepaskan ego. Iya betul. Ya kan. Dulu kalau kayak kita misalnya di PMI atau di HMI lah misalnya ya. Ya kan ada formatur lah kalau setiap habis konferensi atau musyawarah begitu kan, itu semua tinggal nanti dipilih ya, kita cocoknya dengan yang mana, bangun konsolidasi siapa yang menjadi kawan juang. Biasanya kalau sebelum jadi pun itu ketua sekretaris bendahara sudah jalan bersama. Ya kan saya tahu dengar pengalaman ketua KNPI Sultan konsolidasi dia mau jadi misalnya. Sekretaris sama bendaharanya itu ikut tuh berjuang sama-sama. Kalau saya tidak, kita ketemu di rapat formatur. Ya kan? Saya jadi ketua dulu. Nah, baru saya mendengar belum tahu siapa, masih buta Rif. Kita juga belum bisa membangun itu. Tapi bahaya itu ketua. Ya itu tinggal bagaimana seni kita dalam memimpin, Rif. Iya. Jadi memang betul-betul saya harus bilang bahwa KNPI ini adalah laboratorium kepemimpinan. Betul. Terserah ya, hari ini nanti persepsi orang apa terkait KNPI dengan melihat ada konflik yang terbangun yang semakin runyam kompleks hari ini. Tapi saya harus bilang bahwa seluruh politisi yang ada di negara ini yang menjadi politisi kawakan. Betul. Saya pernah dengar mantan gubernur saya, dia pernah bilang gini, bahwa ya saya jadi gubernur Maluku tapi saya punya satu penyesalan. Saya tidak pernah menjadi gubernur pemuda. Iya kan? Tapi kalau yang pernah menjadi gubernur pemuda, dia punya peluang terbuka besar untuk menjadi seperti saya menjadi the real gubernur di provinsi. Ya karena memang itu. Kita sejak muda kita sudah dilatih untuk mengelola manusia dengan beragam latar belakang, suku, agama, ras semuanya. Dan itu tidak gampang. Yang kita satu OKP saja kita mengurus yang satu ideologi saja susah. Masih sering bakalai. Apalagi yang di dalam KNP yang tadi saya bilang dari representatif keumatan di dalam kelompok Cipayung. Terus bagaimana dengan mau atur pemuda Pancasila misalnya, atur FKPPI misalnya. Iya kan? Tapi selama ini tidak ada konflik gitu ya? Ya, kalau konflik yang saya bilang yang paling tajam itu di Maluku. Ada berapa banyak KNP di Jakarta, disitulah di Maluku ada. Semua turunannya ada. Saya pertama kali jadi ketua KNP sudah dualisme. Hanya orang gila yang mau menjadi ketua KNP pada saat posisi dualisme itu. Karena semua yang jadi pada saat itu musda bersama dulu, dalam perjalanan baru dualisme. Tapi saya sudah tahu ini jelas-jelas dualisme. Ya orang gila. Iya betul. Orang bilang, ya berani gila ya. Tapi pemimpin-pemimpin kan juga harus punya jiwa gila. Ya itu kan politik sama bisnis sama.
seorang bisnismen tuh harus berpikir gila kan? Iya betul. Ya, untuk dia take risk. Ya, jadi seorang jadi risk taker tuh harus gila. Dalam politik juga harus menjadi seorang risk taker. Kalau tidak gila, dia tidak dikenang. Iya. Saya hari ini satu-satunya ketua KNP yang bukan lagi dualisme, 5lisme malah. 5lisme. Iya kan? Tapi gitu, saya potong sedikit kita. Ketua ini kan sebenarnya sudah berkarir di Jakarta kan? Ya. Bukan saja sudah berkarir di Jakarta. Arif sudah riset mantap. Sudah berkarir di Jakarta dan sebenarnya sudah memiliki kehidupan yang cukup. Ya. Kok mau turun lagi ke Maluku untuk jadi ketua KNP kan? Di Jakarta. Biasanya orang kalau sudah di Jakarta sudah mau pulang. Ya. Itu karena saya yang bilang tadi, yang pepatah saya yang di muka tadi tuh, Rif. Adventures for your soul. Jadi bagaimana jiwa saya itu tidak tenang. 2016 itu pertama kali saya konsolidasi KNP 2 tahun sebelum saya jadi ketua KNP di tahun 2017 itu. Bisa bayangkan Bung Arif, usia saya waktu itu belum genap 30 tahun ya. Pada saat itu belum genap 30 tahun. Pada saat itu di Jakarta, habit anak muda Jakarta yang sudah kerja di perusahaan multinasional, iya kan? Ya gayanya hedon pasti. Iya. Apalagi anak kampung yang baru masuk Jakarta ya. Kalau orang bilang di sini mangkage. Dia mau pulang. Ya. Jakarta. Jangan kan mau pulang kampung. Di rumah mau pulang sudah di tempat malam mau pulang ke rumah saja susah. Apalagi mau pulang kampung ya. Iya kan? Tapi pada saat itu ya mungkin karena saya tumbuh besar di lingkungan aktivis dari orang tua saya, keluarga saya terbesar dalam lingkungan itu, sehingga banyak pesan-pesan moral yang saya dapat dari orang tua, bukan hanya saya dapat secara nilai-nilai ideologis di organisasi ya, tapi secara biologis pun saya langsung dapat setiap hari dalam tumbuh kembang saya dalam keluarga, saya dapat itu. Sehingga pesan orang tua saya ketika dimanapun kau berada, jangan kau lupa asalmu. Saya bekerja hari ini, alhamdulillah Allah memberikan saya kesempatan bisa berkarir di Jakarta, di dunia korporasi, dunia profesional. Tapi saya tidak lupa, tanpa pada saat itu orang tua saya mengepalkan tangan berteriak di jalan, saya tidak ada di sini. Itulah yang sampai membuat saya harus balik. Pulang nih. Mengurusi ini pemuda dan harus saya ambil KNP untuk merubah ini. Wajah KNP pada saat itu. Itu yang membuat pulang ya. Itu yang membuat Tapi pulang. Ketua, kita bicara di Jakarta sebelum menjadi sebelum bekerja di dunia profesional yang kemudian punya kecukupan rezeki, kan Ketua juga punya masa-masa sulit di Jakarta. Ya, pasti. Ya semua pasti struggle lah ya masuk pertama kali masuk Jakarta, karena ya kalau saya yang tadi bilang tidak tiba-tiba keluar dari Maluku tiba-tiba langsung jadi bos perusahaan di Jakarta. Oh iya, tidak mungkin kan. ya saya kan bukan Jeff Bezos, bukan Bill Gates, ya bukan siapa yang mereka kaya pun mereka berasal dari orang bukan lah, atau anak-anak konglomerat bukan. Karena kalau keselio sedikit Ketua kemarin itu ke Jakarta itu bisa mengikuti jejak John Kay. Kan bukan. Iya, mungkin kalau dari sisi postur bukan harus kayak Om John juga ya. Mungkin jadi cip-cipnya anak bawang gitu. Oke, waktu di Jakarta susah dulu gitu. Susah dulu. Saya pertama kali berkarir itu saya kerja di pabrik, Rif. Pabriknya? Ya, karena basic ilmu saya juga teknik industri. Tapi bukan berarti saya dari Universitas Negeri ya di Ambon, tapi dengan kondisi saya harus masuk berkompetisi di dalam dunia kerja dengan negeri yang grade A. Misalnya kan kawan-kawan dari UI, kawan-kawan dari ITB yang memang basic engineering ya, ilmu engineeringnya ada ya, karena kan saya engineer kan, masuk di situ yang sudah pasti dapat posisi-posisi bagus di situ yang tadi ya kan, top 3-nya lah, atau 3 musketeer di dunia engineer itu ada ITB, ada UI, ada ITS misalnya. Nah, saya masuk Timur jadi buruh. Ya, bukan jadi buruh juga ya, tapi tetap kita ngurusi buruh di bawah, dan kita bagian daripada buruh. Dan pada saat itu ya harus turun di lantai produksi. Ya sampai hari itu ya saya jadi pekerja di bawah dengan gaji yang ya pas standar UMR. Ya hanya karena syukur-syukur saya sarjana pada situ. Kalau saya hanya lulus tamatan SMA mungkin lebih ini lagi. Tapi itulah dunia, saya menikmati proses itu dan memang dari susah juga nih. Apa yang membuat Ketua itu yakin bahwa nasib akan berubah gitu ya? Ya tergantung di usaha kita untuk merubah nasib kita kan. Nasib itu kan ya Allah tidak akan merubah nasib seseorang, suatu kaum kalau dia tidak merubah itu sendiri. Kalau saya hanya bertahan pada saat itu, tidak, yang tadi saya bilang, saya bukan menjadi seorang risk taker di dalam politik, tapi dalam dunia profesional pun saya berani mengambil risiko. Pada saat itu saya bekerja. Terus ini ada cerita lucu, saya mungkin karena itu ya, setiap itu ada resiko yang diambil, ya tidak terlalu lurus-lurus juga ya mungkin ya, ada trik-triknya lah, karena memang basic
kita punya ada feel politiknya sehingga kita juga di dalam dunia kerja juga kita pakai politik nih kan. Jadi ya pada saat itu ya saya curi-curi waktu ya karena ini kan ada ikatan kerja juga, ada kontrak yang ini, tapi saya juga mencari ya dalam dunia profesional itu hal yang lumrah lah, mencari perusahaan yang lebih baik pada saat itu kan. Ya kita buka job street misalnya, kita punya akun LinkedIn terus gitu-gitulah ya. Kita mencari sampai pada akhirnya menemukan itu, dan saya ada yang memang tidak tahu ya, ini saya lillahi ta'ala saja. Kalau memang itu saya juga melakukan dosa, tapi alhamdulillah mungkin saya hari ini ada di sini. Saya bilang pada saat itu saya kerja, sekolah bukan ya. Saya mau sekolah karena memang juga pada saat itu saya lagi ikut tes beasiswa LPDP ke luar negeri pada saat itu. Waktu itu saya bilang saya ambil S2. Sementara pada saat itu juga saya apply LPDP pada saat itu. Tapi saya apply 2 surat yang berbeda. Satu LPDP, satu surat lamaran di perusahaan yang lebih besar. Dan yang LPDP ditolak, yang diterima yang di perusahaan itu. Wah. Tapi saya bilang setiap dipanggil interview, saya bilang interview LPDP. Waduh. Batrik lagi gitu ya, ini. Bukan batrik, itu sudah kalau memang ini ya secara syariat dosa itu. Tapi dosa membawa berkah. Ya, tapi kita ada kan kita sempat cerita, sempat diskusi. Ada yang ketua lakukan sebelum keluar rumah. Ya, itu nilai-nilai. Itu yang mungkin membuat ketua bisa sukses sampai sekarang. Ya alhamdulillah ya, mungkin itu menjadi pegangan juga Rif ya. Ini mungkin bisa sharing kepada teman-teman pemuda juga ya, bahwa kehidupan modernis kita ini kan memang menggerus nilai-nilai kultur kita ya. Nah saya harus akui bahwa semenjak saya turun ke Palu, saya banyak diskusi dengan Arif, dengan kawan-kawan yang lain. Kita punya banyak keberipan nih. Ya kan, kayak Arif bilang, makan cuci tangan di piring. itu dilakukan juga di Ambon, di Maluku ya. Nah kemudian bagaimana petua-petua dari orang tua itu kita pegang. Nah, ini kalau kita bicara, karena itu saya sering meng-compare apa yang menjadi itu dengan pemikiran-pemikiran yang lebih rasional diterima ya. Ini saya bilang kalau zaman dulu ada filsuf Yunani, dia namanya Thomas Hobbes. Thomas Hobbes itu dia bilang itu transisi dari zaman pemerintahan Yunani kuno menuju yang baru. Pada saat itu orang-orang yang dia percaya dengan mitos, ya kan, dengan orang-orang yang dia sudah mendewakan manusia untuk itu. Jadi kita dibilang ini kita ada sebenarnya orang-orang di timur ini ada di tengah-tengah itu tuh. Jadi satu sisi dia modern, tapi ya satu sisi dia masih percaya dengan hal-hal begitu. Dalam politik juga sama. Di atas kertas dia lakukan konsolidasi, lakukan komunikasi politik, tapi dengan komunikasi langit juga dia pegang. Kan? Tapi itu yang kita rasakan. Itu nilai-nilai itu jangan sampai hilang. Mungkin bagi teman-teman muda yang dia berkecimpung dalam dunia profesional yang betul-betul modern ya, yang dia tidak bersinggungan dengan politik, karena politik ini lebih kepada budaya, kepada sosial. Nah itu nilai-nilai itu yang sangat berkorelasi, yang kita bersinggungan nilai-nilai itu. Yang tadi aku bilang mau keluar rumah ya, yang pertama tuh restu dari orang tua. Itu selalu hari. Mungkin itu yang merubah saya punya itu ya, karena tidak sadar saya lakukan itu tiap hari itu memang. Itu menjadi habit. Karena biasa ya. Ya menjadi habit dari pertama saya mulai kerja. Di hari pertama di Jakarta, di hari pertama saya kerja itu, saya telepon itu ibu saya dulu. Kalau sebelum dia angkat telepon, biar saya nanti terlambat saya dipotong gaji tidak apa-apa. Yang penting dia harus bilang, saya minta doa dari dia, bilang dia restui saya keluar hari ini baru saya keluar. Mungkin itu juga yang alhamdulillah bisa bikin gitu ya. Ya rezeki itu kan bukan hanya sisi materi, tapi bagaimana saya bisa pindah ke perusahaan lain itu bagian dari rezeki, dan itu bagian daripada tidak sadar di alam bawah sadar habit yang saya lakukan tiap hari. Betul. Itu jadi pelajaran bagi anak-anak muda. Saya saja jarang begitu gitu. Nah itu dia ya. Iya, padahal saya juga orang timur. Jadi saya jarang, kalau misalnya saya ada di luar kota, jarang saya telepon mama aku bilang, "Mas saya mau keluar ini. Tolong didoakan saya." Tapi itu masih ketua jaga. Iya, mungkin Arif keluar kota kan, tapi Arif tidak mulai dari yang betul-betul ya ini kan. Kalau keluar kota buat jalan-jalan ya itu. Jangankan yang ini ya, mama kita kecil punya mama saja kita lupa. Orang Ambon bilang kecil mama tuh lupa tuh. Mama-mama yang lain lupa semua kalau masuk ibu kota ya. Jangan-jangan itu waktu di Jakarta ada juga masih izin ini ke Holy Wings ini. Direstui dia. Wah, kalau itu musibah langsung itu. Berarti kalau mau pergi kerja saja gitu ya. Tapi zaman itu kan belum ada Holy Wings, Rif. Oh iya. Dengan gaji seorang buruh mau masuk clubbing sudah ada. Clubbing sudah ada. Tapi mungkin kalau kita masuk ke Holy Wings ya karena kita orang Ambon ya, mungkin kita jaga pintu muka saja. saya percaya juga itu gitu, karena saya pernah juga dikasih tahu ada salah satu Habib kan, dia kasih tahu saya, biar kau sholatmu bagaimana, tapi kalau kau tidak jaga hubunganmu dengan orang tuamu,
tidak sukses kau. Luar biasa podcast Arif ini, sampai Habaib punya nilai-nilai. Ada semua saya lihat di sini, ada Pri GS, kemudian ada Arif juga punya ini. Ya ada beberapa. Luar biasa. Berarti Arif ini sudah mewakili Habaib Zuret yang ada di Al Khairat begitu ya. Ya, karena sampai ini kan tidak ada itu, berarti sudah Arif sudah mewakili. Karena Mas Pri dan Arif saja yang saya lihat di sini. Iya, cuma luar biasa. Ada satu Ema Ainun Najib. Oh iya. Ada. Cak Min ya. Iya. Ya kita kembali bicara soal pemuda ini. Ya. Pemuda di Indonesia Timur. Kan kenapa kita selalu dianggap tidak memiliki kapasitas untuk memimpin negara, memimpin sesuatu yang lebih besar. Bahkan menteri kita kurang. Berat ini, Rif. Iya. Terus harus ada disclaimer dulu di sini. Ini pembahasan ini berat ini. Iringan minum sarapan gitu. Iya, siap. Berarti siringan. Tidak kan sebagai ketua yang notabene tokoh pemuda di Maluku melihat itu bagaimana? Ya, harus yang saya bilang bahwa ini harus ada keberimbangan keadilan buat semua anak bangsa ya. Okay. Ya, jangankan Arif bilang bahwa orang Timur ya. Saya selalu katakan ya, ini jadi setiap saya dapat kesempatan saya harus bilang. Karena ini adalah kesempatan saya bersuara juga kan. Jadi saya pernah bilang kan, saya selalu bilang bahwa karena ini kita bicara konteks kepemudaan ya. Okay. Tahun 1928 Sumpah Pemuda pertama, yaitu hanya diwakili oleh hanya 5 orang yang mewakili representatif 5 pulau besar ya kan. Ada kita bicara dari barat dulu ya kan, ada Jong Sumatera, kemudian ada Jong Java, ada Jong Borneo, ada Jong Celebes, dan ada Jong Ambon. Ada Jong Ambon. Ya, kalau saya bilang ini 5 ini mewakili, ya kan. Tapi sampai hari ini pun ya Jong yang paling dari belakang inilah yang paling kurang ini sebenarnya ya mendapatkan ada positioning yang baik lah di negara ini. Ya, saya harus bilang bahwa ini, tapi mungkin ya kita tidak selalu harus menyalahkan ya, menyalahkan pihak, menyalahkan pemerintah, menyalahkan pemimpin negara yang terpilih, tidak juga. Saya selalu bilang kepada kawan-kawan ya oke lah kita berjuang di jalur kita masing-masing, tapi jangan lupa semua kesalahan itu tidak bisa kita timpalkan ke siapapun pemangku kekuasaan, tapi kita bermuhasabah lagi ya, melihat diri kita lagi ya, merefleksi diri kita sebenarnya apakah kita sudah pantas belum dan layak belum. Mungkin kita bilang kita sudah pantas, tapi orang lain yang menilai. Maka tiap saat ya kita harus upgrade diri lagi. Kalau penilaiannya objektif sih harusnya pantas. Ya harusnya ya. Tapi mungkin harus dilihat yang dari Harus Timur nih misalnya kan. Kan Arif lihat sebagai anak Palu ini kan. Tapi belum tentu yang dari lain dengan sisi ya mohon maaf dilihat dari indeks pembangunan manusia gitu ya. Data statistiknya, bagaimana indeks pembangunan manusia, mutu pendidikannya ya. Kita harus pungkiri bahwa pembangunan di daerah barat kemudian di Pulau Jawa itu ya lebih masif karena pusat negara di situ. Betul. Ya kan? Mungkin hari ini pemerintah mau pindahkan ibu kota, salah satunya kan yang menjadi isu yang paling mainstream dan yang paling rasional diterima adalah mau supaya tidak semuanya itu ada di Pulau Jawa dan pembangunan itu dia merata begitu kan? Di samping ada mungkin indikator-indikator lain juga. Sehingga ke depan kita juga bisa dapat positioning yang lebih tinggi. Ya, dapat positioning yang lebih tinggi lagi kan. Sehingga semua anak bangsa itu dia merasa dia terwakili di dalam konteks ketatanegaraan. Ya, saya sepakat itu gitu. Karena kalau saya lihat cara bicaranya ketua ini, sebenarnya ketua sudah cocok jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Amin. Saya lihat sih. Kayaknya kalau untuk reshuffle kayaknya sudah tidak bisa lagi ya. Nanti presiden berikutnya. Amin. Insya Allah gitu ya. Insya Allah, amin. Terus kita bicara soal Ambon, Maluku. Terus saya itu penasaran kenapa lagu-lagu Ambon itu terkenal sekali di sini, tapi lagu-lagu Palu tidak terkenal. itu. Ya karena mungkin di sini Mita Talahatu ditahu. Oh iya. Vicky Salamor ditahu. ditahu. Dodi Latuharari. Semua ditahu. Semua tahu ya. Jadi kalau di Palu, kalau di Maluku ada penyanyi yang ketua tahu? Yang terkenal lagunya di Maluku tidak ada kan? Yang dari Palu? Iya. Mohon maaf ya Rif, tidak ada kecuali Pasya Unge. Jadi orang Palu, tapi karena dia pengurus band. Tapi kalau yang lagu daerah ya, itu mungkin ini ya. Tidak ada ya kan itu orang Manado saja, yang dari Manado juga 1-2 saja ya. Tapi yang dari Ambon tuh bahkan dia sampai di Sulawesi, di Manado dia terkenal. Nah, di Palu, kemudian dia sampai di Papua. Itulah. Cuma karena itu Rif, jangan lupa bahwa kemarin Ambon itu didaulat dari UNESCO menjadi City of Music. Kota musik dunia, karena memang kebiasaan orang Ambon itu dalam bermusik ya, menyanyi ya, ada uang dan tidak ada uang menyanyi gitu. Akhirnya kan
angka kemiskinan itu nomor 3 paling bawah, tapi tingkat kebahagiaan itu yang paling tinggi. Karena itu Maluku ya, tingkat kebahagiaannya tinggi karena orang Ambon itu ya itu kebiasaan dia menyanyi, biar dia itu memakan nasi dengan ikan goreng saja, tapi ya bahagia. Yang penting menyanyi. Yang penting dia bisa menuangkan dia punya isi hati, kemudian dengan kebiasaan dia nyanyi. Dan nanti yang kalau dia anak pesantren kalau dia memerawis kah misalnya atau kalau dia yang di pemuda di gereja dia mau di paduan suara kah atau dia mau solo juga ya terserah dia. Suka-suka, yang penting dia bisa ekspresikan dia dirinya, punya rasa dan membuat dia bahagia. Oke, karena yang ketua bilang penyanyi tadi, yang ketua bilang itu dia nanti mengaku orang Palu nanti ada kepentingannya saja. Waduh, saya tidak gitu terus ya. Karena itu isu politik lokal ya. Saya tidak. Saya dan di Maluku itu gitu tidak ada jalan Palu. Tapi di Palu ada jalan Maluku. Ada jalan Maluku. Nah, itu ya. Kira-kira ketua riset itu kenapa bisa ada? Saya belum riset, Trip. Karena saya baru kemarin satu kali saya ke Palu baru saya tahu itu di situ ada jalan Maluku. Saya bilang wah luar biasa ini. Memang betul ya ketua KNP ya Allah kasih jalan karena ada urusan pekerjaan juga, ada urusan kepemudaan. Lalu ya karena itu ada jalan Maluku juga ya. Tidak elok kalau ada jalan Maluku terus gubernur pemuda Maluku tidak datang begitu. Iya itu betul, luar biasa. Ketua, ini kan mau masuki momentum 17 Agustus ini. Iya. Momentum 17 Agustus di mata ketua kita apakah sudah benar-benar merdeka? Merdeka keluar dari belenggu penjajahan secara fisik iya. Iya, karena kan tidak ada lagi romusa ya. Kerja paksa, tidak ada lagi itu kan. Tapi secara mental masih terjajah. Baik secara internal di negara maupun dari pengaruh bangsa lain itu masih ada. Makanya kita belum merdeka 100%. Kalau Tan Malaka bilang kan merdeka 100%, tapi mungkin ya 50% saja kalau kita itu dimilih dari segi fisik ya. Penjajahan terbebas dari penjajahan secara fisik. Tapi secara mental, kenapa harus ada revolusi mental? Karena kita belum belum merdeka secara mental. Iya, betul, iya kan? Bagaimana karakter manusia Indonesia itu, anak muda itu dia harus bisa, dia berani berkompetisi di dunia luar lah. Jangan kita berkompetisi di global lah. Bagaimana kita anak-anak di timur ini, saya berbicara sudah masuk wilayah timur ya. Betul. Kita punya kesempatan untuk kita berkompetisi di nasional dengan setara karena mutu pendidikan yang sama. Setara semuanya, ya kan? Kampus harusnya kalau kita merdeka secara ini ya indikator ya mutu pendidikan itu misalnya di sini Tadulako, di Ambon Patimura dan di UI itu tidak beda jauh. Itu dulu. Betul. Kalau kita sudah merdeka 100% ya. Ya kalau ini maka kalau mutu pendidikan masih jomplang, masih jauh, maka belum merdeka. Belum merdeka. Secara mental. Karena kan sudah disebutkan juga mengantarkan ke depan pintu kemerdekaan. Pintu gerbang ya, pintu mungkin. Kita baru buka satu pintu saja lagi mungkin. Belum gerbang belum sampai masuk. Belum sampai masuk. Iya, memang saya sepakat sih gitu karena mentalnya kita sebagai pemuda ini masih. Ya, kalau kita sudah masuk ke dalam lewati pintu gerbang, tidak mungkin di timur, di Papua baterai merdeka. Di Maluku juga baterai merdeka. Di Maluku ada juga gitu ya? Ya kan Maluku itu kan yang paling awal kalau harus saya bilang. Tahun 1950 itu. Ya, saya bukan ini ya, tapi kan saya belajar sejarah sebagai ketua KNP harus paham juga kan sejarah pergolakan separatisme itu ya kan. Ya, Maluku ada cerita yang memang kelam di negeri ini soal bagaimana anak bangsa itu dia memisahkan diri dari induk bangsanya itu. Maluku pada saat itu baru selesai kemerdekaan ya. Pada saat itu ada salah satu tokoh Maluku yang memang sangat brilian juga kita bilang, karena pada saat zaman kemerdekaan itu tidak banyak orang pintar juga karena tidak banyak akses itu ya, tapi orang yang selalu tampil itu pasti dia brilian. Ya saya harus bilang ya, ada namanya Dr. Sumokil itu, dia mendeklarasikan Republik Maluku Selatan untuk dia memisahkan diri dari Indonesia, sehingga pada saat itu ya Komodor Yosudarso itu dia tumbang di Maluku itu karena operasi RMS itu ya kan. Ada pertempuran juga antara TNI dengan kelompok separatisme RMS di Maluku. Nah, itu juga menandakan bahwa ada ketidakpuasan anak bangsa di situ yang dia muncul sehingga dia meminta keadilan negara. Pada saat itu negara masih dalam usia yang relatif baru, tapi sudah diperhadapkan dengan persoalan yang sebegitu berat ya, bahwa yang kita bilang bahwa bayangkan sangat miris, Jong Ambon itu bagian daripada zaman pra kemerdekaan Sumpah Pemuda, tapi pada saat itu bagian daripada itu juga dia yang harus mau memisahkan diri daripada itu. Itu kan berarti ada yang belum tuntas pada saat itu dan sampai hari ini juga belum tuntas. Berarti tapi sekarang sudah aman-aman masih. Ya sudah tidak ada lagi karena saya bilang ya semuanya sudah. Mudanya sudah.
Amin. Bukan karena saya juga dari sebelum juga sudah ada kan. Jadi ya memang sekarang yang tugas berat adalah bagaimana mempertahankan kondisi itu dia selalu kondusif ya. Selalu stabil ya. Yang paling berat itu adalah menjaga kondusivitas mental dan pemikiran pemuda itu. Yeah. Kalau secara stabilitas keamanan yang kita lihat di itu oke bisa terjaga, tapi siapa tahu ada proksi yang dijalankan sehingga mau mempengaruhi mental dan pemikiran pemuda itu kan tidak nampak. Yeah, dan betul. Itu yang susah dan harus mampu dideteksi oleh seorang ketua KNPI. Iya. Tapi ketua KNPI ini kan mohon maaf ini ketua, saya harus katakan lagi bahwa ketua KNPI tidak digaji. Dan memang cuma menghabiskan waktu saja sebenarnya menjadi ketua KNPI di Maluku. Sedangkan ketua di mana-mana, bukan hanya di Maluku ya. Iya. Maluku masih kecil. Bagaimana dengan ketua KNPI Jawa Barat misalnya? Dia punya wilayah begitu besar. Saya kasih contoh misalnya ketua KNPI Sulawesi Tengah. Nah, dia punya kehidupan di Sulawesi Tengah dan dia wajar lah kalau dia jadi ketua KNPI Sulawesi Tengah dan kerjanya juga di Sulawesi Tengah. Sedangkan ketua, nah itu dia. Nah, ketua kan kerjanya di Jakarta, lalu kemudian repot-repot lagi mau pulang ke Maluku. Kan tidak digaji. Harusnya ketua itu bisa mengambil peran yang lebih lagi, bukan menjadi gubernur pemuda tapi menjadi gubernur Maluku. Amin. Tidak ada niat ke sana gitu. Ya. Insya Allah, Rif. Kan sudah yang tadi saya bilang, dulu saya punya gubernur bilang, kan dia jadi gubernur nih, tapi dia menyesal tidak pernah jadi gubernur pemuda. Ya, saya bersyukur saya jadi gubernur pemuda karena mungkin suatu waktu saya akan jadi gubernur Maluku juga. Iya, jangan suatu waktu gitu. Ini tidak boleh lagi suatu waktu. Oh, harus ditentukan ya. Kapan begitu kan? Iya, karena sudah mulai dekat ini. Iya. Ini kan 2022. Kalau misalnya 2024 ketua sudah mulai sudah mau maju, ya kita siap support dan meskipun kita tidak punya hak suara di Maluku, apa yang bisa teman-teman sahabat channel bantu kita bantu. Iya, karena kan inilah ya kan dunia digitalisasi sekarang. Ya kan itu nggak ada batas, tidak ada batas ya. Ruang dan waktu itu sudah tidak ada batas lagi ya. Sehingga siapapun dia bisa berkontribusi di belahan dunia yang lain. Ya, misalnya katakanlah saya juga misalnya ada kepentingan politik di Maluku, ya kan. Kemudian ya kawan-kawan di Palu misalnya kita bisa saling berkolaborasi. Kan ini kan satu hal yang mulia begitu kan, bahwa ada nilai, ada emosional sesama anak bangsa di timur ini yang dia mau mengembangkan itu. Bisa juga saya dan kawan-kawan di Maluku, Bung Arif mau maju calon wali kota Palu ya kita berbondong-bondong kita gotong royong buat Bung Arif. Itu. Iya kan? Kenapa tidak? Solidaritas anak timur ya. Bukan hanya itu, hubungan perkawanan kita tuh yang mahal, Bung Arif. Iya. Itu tidak ada tukarannya ya. Baik dalam transaksional politik ini soal kepentingan. Iya kan? Tapi kalau perkawanan ini selamanya, Bung Arif. Iya, Bung. Tapi kita sudah melihat 2024 seperti apa ini? Ya sudah pasti ya. Karena saya terlepas daripada saya seorang tokoh pemuda, saya profesional, saya juga seorang politisi, maka saya lihat. Kader partai kan? Iya, saya kader partai. Iya, apalagi ketua BMI juga kan. Bukan ini Bung Arif ini dapat semua profil kita. Iya, kita buka saja. Oke, iya. Nah. Jadi saya selaku ketua salah satu organisasi sayap partai ya, khususnya di Partai PDI Perjuangan itu ya, saya melihat di 2024 dari kacamata politik ya ini adalah momentum politik. Yang mana saya sebagai pimpinan di organisasi saya partai sesuai dengan amanat konstitusi partai sudah pasti saya akan mengambil bagian di situ. Ya karena bikin apa kita masuk di partai kalau kita tidak punya orientasi politik misalnya. Kan ada 3 saja tuh kalau saya harus selalu bilang ya di politik itu ya outcome daripada berpolitik di partai itu ya. Pertama legislator yang paling lumrah ya, yang sangat terbuka buat banyak orang ya, buat semua lapisan masyarakat berbagai latar belakang. Kesempatannya lebih besar juga. Iya, meskipun tidak semudah itu juga ya, kan? Betul. Karena kalau kita melihat dari kacamata politik di praktis di lapangan, terkadang ya mau semakin sempit skop atau skala daripada ruang pertarungan politik, disitulah tensi semakin tinggi. Iya kan? Nah itu yang tadi saya bilang pertama legislatif, yang kedua itu ada eksekutif, ya kan? Yang mana harusnya secara portofolio profil dia itu harus bisa lebih mumpuni lagi ya itu. Dan yang berikutnya bisa juga sekarang banyak pengusaha yang masuk di dalam partai politik buat membangun networking dan relationship dalam bisnis ya. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa di negara berkembang di emerging market itu politik itu sangat menaruh peran penting. Kayak kita lihat di global lah, ya kan, konflik Ukraina dan Rusia saja ini ada politik di situ. Dia sangat mempengaruhi semua tatanan kehidupan di dunia ini hari ini kan. Makanya saya bilang di politik juga seperti itu. Akhirnya 3 outcome itu, dan kalau kita sebagai kader partai ya kita sudah melihat tahun politik ini apa yang mau kita ini harus kita sasar dan harus terukur. Saya eksklusif ini gitu. Kita mau di legislatif apa di eksekutif di 2024? Sudah pasti karena saya profesional, saya tidak di bisnis lah ya.
Hanya ada 2 ini. Tapi saya juga harusnya ya ini masih ada 2 tahun lagi ya Bung Arif ya. Kita menakar sudah harus juga. mulai konsolidasi ya, gitu. Ya kalau konsolidasi diri kan ini fleksibel. Bisa di legislatif, bisa di eksekutif ya. Apalagi ketua KNPI sudah pasti ya masyarakat bukan persoalan jaringan dulu ya, secara personal branding mungkin ada satu yang saya bilang menjadi ketua KNPI itu baik di tingkat kecamatan ya kan, tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi itu sudah kita mendapat golden ticket di dalam pesta demokrasi. Ya kan, kalau audisi ajang pencarian bakat ada golden ticket tuh ya kan, berarti dia nggak perlu nyanyi dalam durasi waktu yang lama gitu kan. Sama halnya ya kalau kita lihat kita nggak usah terlalu banyak nyanyi di media ya kan, kita terlalu banyak cuap-cuap dimanapun ya orang sudah tahu ada golden ticket. Tapi jangan sampai takabur ketua. Itu dia, makanya kan saya juga tidak harus bilang straight to the point bahwa saya harus menjadi ini kan. Itu tidak bisa takabur juga. Jadi bahasanya juga harus politik. Keren gitu. Itu kan ini Maluku atau Ambon ini terkenal dengan nyanyian-nyanyian. Ya. Terus sebagai seorang ketua KNPI kan harusnya multi talent juga ini. harusnya. Iya. Dan saya tadi menangkap pesan, tapi sebelum saya mau minta ketua menyanyi nih, saya mau lihat komentar ketua tentang Saraba Channel dan konten kreator yang ada di Palu. Saya tidak tahu konten kreator yang ada di Maluku ya. Iya, saya harus bilang ini pertama, saya ini jujur Rif, saya belum pernah ikut podcast yang kalau yang di Ambon itu yang Kominfo bikin ya. Mungkin sekarang itu udah ada beberapa ya. Tapi jujur saya juga belum berkesempatan mungkin ya untuk ngisi jadi pembicara di podcast mereka ya. Tapi ini pertama kali juga saya ini. Saya paling tidak punya referensi kan. Ada gambaran gitu kan. Ya saya harus bilang bahwa luar biasa. Saya juga mengikuti podcast Saraba Channel dari studionya belum seperti ini ya. Yang kita masih melantai gitu. Ini pasti ketua sudah ada terlalu berlebihan menyampaikan siapa Saraba Channel. Iya, dan saya sebagai seorang mau menjadi seorang narasumber juga kan kita harus banyak ini juga. Itu kan salah satu referensi. Ada referensi yang secara aktual kita dapat juga. Dan saya bilang luar biasa ini Bung Arif. Ya setahun lah kan, hari ini ruangannya sudah ganti. Ya temanya atau secara tematiknya udah ditata dengan sedemikian rupa. Jadi yang kemarin sebelumnya melantai, sekarang sudah pakai kursi. Ya mungkin nanti tahun depan next year udah kita pakai kursi yang putar-putar gitu kan. Iya kan? Kita menunggu ketua jadi gubernur dulu, terus kirim kursi dari. Tidak perlu jadi gubernur, Rif. Kalau jadi gubernur pemuda bisa eksekusi, kenapa harus tunggu jadi gubernur pulang? Ya kan? Tapi mohon doanya saja supaya Allah membukakan pintu-pintu rahmat buat ketua KNPI Maluku. Terus ada lagi enggak gitu? Selain pandangan tentang itu. Ya, itu satu ya. Ya secara visual dulu ya kita melihat. Secara isi konten, ini luar biasa. Jarang, kalau saya harus mau bilang, podcast yang nuansanya santai seperti ini, tapi isinya politik berat semua nih. Yang luar biasanya Bung Arif ini, iya kan? Dia bisa mengumpulkan ini tokoh-tokoh politik lokal, yang tadinya mereka itu secara terang-terangan itu saling berhadapan-hadapan di luar, ya kan? Mungkin ini nanti jadi masukan saja Bung Arif ya. Siap. Mungkin ke depan siapapun yang mungkin wali kota incumbent sama calon wali kota dikumpulkan di sini. Itu Bung Arif lebih luar biasa. Kalau sudah dikumpulkan dalam satu short movie, ya mungkin harus dikumpulkan juga di dalam podcast ya. Kan ada podcast tuh yang dia ada komparasi antara dua narasumber yang tadinya mereka sering pro kontra. Biasanya kan itu hal yang lumrah lah di dalam dunia perpodcastan ya kan? Tapi kalau ini Bung Arif juga harus visioner dalam melihat itu, karena Bung Arif ini salah satu konten kreator yang ini, tapi ini ya apa mungkin dia melakukan kamuflase ya, dia punya ambisi politik tapi dia bungkus dengan podcast ini. Tidak gitu, saya tidak. Tapi itu yang menjadi pembeda, bahwa kita harus berani menjadi yang berbeda dulu ya. Dan Bung Arif itu dengan nuansa yang kayak begini ya tidak kaku dalam berbicara dengan tokoh-tokoh politik, dan selalu straight to the point sekali ya dengan pertanyaan-pertanyaannya itu. Makanya saya juga masuk sini tadi ya, saya baca doa selamat dulu di muka. Sebab pertanyaan itu menyelamatkan saya begitu kan. Kan saya riset lah sedikit tentang ketua. Terus ketua melihat Maluku sekarang seperti apa? Ini kan supaya dilihat masyarakat Maluku, siapa tahu ada yang menonton kan? Iya, perkembangannya yang tentunya ya, perkembangan Maluku luar biasa hari ini ya. Maksudnya karena kenapa saya harus bilang luar biasa? Kita pernah melewati masa-masa yang kelam ya, yang masih teringat di memori ya. Apalagi di generasi saya ya, itu masih sangat melekat sekali di dalam memori,
masih ada sekali terngiang yang jelas itu masa-masa sulit itu seperti apa. Terus kalau kita harus membandingkan dengan situasi sekarang ya, kita harus bersyukur bahwa sekarang harus menjadi lebih baik. Kalau kita berbicara soal angka statistik, kemudian melihat daripada kebijakan pemerintahan, itu menjadi hal yang debatable. Menjadi perdebatan di dalam ruang-ruang politik. Kita keluar dari konteks itu. Saya membawa kepada yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat awam. Bahwa mari kita melihat bahwa kita pernah ada di masa-masa yang kelam. Ketika kita ada di masa yang lebih terang sekarang, kita sudah bisa membayangkan masa depan kita seperti apa. Dengan hari ini pemimpin-pemimpin yang lahir pasca itu, berbagai kebijakan dan hasil yang dia telah hasilkan dari seluruh ikhtiarnya dia, kita harus bersyukur bahwa Maluku mengalami satu perubahan yang sangat pesat. Kemudian begitu pula di kota Ambon ya, itu sangat kelihatan sekali begitu. Jadi ya saya harus bilang bahwa kita harus bersyukurlah. Karena begini gitu, kalau biasa kan kalau PD Baik itu melihat Bandung dan Bandung bagiku bukan hanya sekedar lihat letak geografis, lebih dari itu melibatkan perasaan, kan begitu. Tapi kalau gitu melihat Maluku ini secara puitis, ya tetap harus melibatkan rasa di situ. Karena kota Ambon saja sebagai epicentrum Maluku ada tagline Ambon Manise. Manis itu adalah rasa. Kan? Manis itu adalah sesuatu hal yang ditangkap oleh indera rasa. Dan orang Ambon kenapa harus banyak orang Ambon yang menciptakan lagu dan lagu itu viral? Karena dia menciptakan dengan rasa. Itu sudah. Dia menciptakan dengan rasa. Sehingga kita melihat Maluku juga dengan rasa ya. Rasa persaudaraan kita sebagai anak Maluku, Islam Kristen yang tadinya kita masuk dalam satu kondisi yang konflik yang sangat-sangat mencekam pada saat itu, dan kita bisa keluar hari ini, bisa terbebas dari belenggu itu semua. Karena apa? Ada rasa persaudaraan yang terbangun. Ale rasa, beta rasa. Itu dia. Ada pelagandung, budaya-budaya kita banyak. Dan budaya itu semua berangkat dari rasa. Iya. Nah, karena sudah bicara soal rasa, saya mau minta sedikit ketua KNP ini untuk menyanyikan sebuah lagu. Kalau saya sih karena ketua bicara soal restu ibu itu penting, saya juga suka dengar lagu Sio Mama. Itu boleh dibawakan di sini gitu. Ya, tapi saya ada -1 gak, Rif? Apa itu -1? Putar ininya aja, terus saya nyanyi. Karena saya saya jarang menyanyikan lagu itu pakai akustik. Karena saya nggak dapat feel-nya kalau akustik. Tapi kalau mau pakai gitar, lagu lain. Tapi ketua, ini saya gitar saya pinjam jauh. Kalau Oke. Coba. Jauh loh dan. Iya. Coba. Tapi kalau lagu lain apa gitu? Mungkin lagu apa ya? Tapi yang kita kenal lah. Oh iya, harus lagu yang tahu ya. Udah lama, Rif. 7 tahun ini saya main gitar. Oh, 1 periode lebih berarti ya? Apa? 7 tahun dia main gitar? 1,5 periode. Setengah periodenya lain juga tuh di ini. Dekat ke sedikit nih gitu ya. Saya pengen dengar suara Ambon manis, Nyong Ambon. Tarik saja ke sana gitu. Ke sini ya? Iya. Oh, ke sini. Oke. Tapi gitu saya kayaknya mungkin podcast kau yang pertama, Rif, yang bikin narasumber kayak begini. Soalnya saya lihat-lihat belum ada itu narasumber yang disuruh menyanyi kayak begini. Iya, belum ada. Ada disuruh mengaji lah. Oh, mengaji ya? Pernah disuruh mengaji. Karena dia punya tagline anak guru mengaji menuju Senayan. Itu mungkin ketua KNPI Aceh. Dia anggota DPD RI. Oh iya, nggak Jadi apa-apa. dia memakai tagline anak guru mengaji menuju Senayan. Jadi saya bilang, coba mengaji lah kalau begitu. Jangan hanya habis di tagline. Jangan nanti masyarakat tertipu. Ternyata beliau memang jago mengaji. Oh iya, Masya Allah ya. Coba dengar ini lagu Nyong Ambon ini. Siapa tahu saya tahu lagunya. Harusnya kita mengundang ini ya. Mengundang ketua KNPI Sulteng ya. Menyanyi. Harusnya. Tapi dia tahu lagu Ambon enggak? Kayaknya kalau itu tahu sih. Iya. Karena kalau dia berkawan dengan ketua KNPI Maluku, harusnya tahu lagu Ambon. Harus. Kan tapi dia sudah dada. Boleh dibantu kajon di situ kan? Coba Rif, buka itu dah. Liriknya. Ya. Di sini chord saya tulis. Iya, chord aja. Kan sudah lama enggak main gitar. Harus sering-sering. Iya. Karena kan tadi ketua bilang sudah harus tampil, Rif. Iya. Pertama kali ini, Rif. Makanya ini jadi juga ketua, jadi barometernya ketua juga. Misalnya kalau gagal suara ketua di sini, insya Allah gagal juga suara di pilkada. Amin.
Rif, bikin layarnya ada ini. Kita bikin repot ini dulu yang punya podcast ya. Karena dia sudah bikin repot kita ini buat nyanyi. Biar balance. Dan kebanyalah Tuhan suka si dia par beta. Ini tulang rusuk yang Tuhan ambil dari beta. Bahagia syononai, beta bahagia sayang. Dan kebanyak sayangnya mau hidup deng beta selamanya. Mantap. Angkat dulu. Beta janji, beta jaga ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma per ali sajalah cinta ni abadi selamanya. Luar biasa. Saya pengen dengar ketua menyanyi Sio Mama sih. Kalau ada ininya saya nyanyi. Jangan. Karena itu termasuk lagu favorit saya, Rif. Iya, saya juga suka lagu itu. Yang Sio Mama. Atau saya yang gitar kan? Oh bisa? Saya cari chord juga. Cari chord dulu, Rif. Biar kolaborasi tau, Rif. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil. Masuk deh. Beta ingat tempo dulu. Sio mama gendong beta sambil mama bakar sagu. Mama menyanyi buju-buju lah sampai besar begini. Beta terlupa mamae. Sabar gitu. Angkat dulu. Sama kayak gitu tadi. Oke. Sio mamae, beta rindu mau pulang. Sio mama mama sulia kurus lawange. Beta balong balas mama pun capek sio doloe. Sio tete manise jaga beta pun mamai. Boleh saya begitu gitu ya? Hah? Boleh. Sampai ketemu di Saraba Channel. Saraba Channel. Tapi mohon maaf buat para musisi-musisi di Palu. Kalau kita merusak citra dunia permusikan di Palu dan lebih parah lagi untuk kampung saya City of Music. Makanya kau harus edit yang bagus, Rif. Iya. Ya, karena citra saya sebagai ketua KNP aku mewakili Ambon sebagai kota musik dunia. Oke, sampai ketemu di Saraba Channel. Saraba dulu dong.